Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang Ibu sampaikan kemarin. Pada pertemuan kemarin Ibu sudah menyampaikan gambaran secara umum pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 ini. Oleh karenanya pada pertemuan hari ini kita akan memulai dengan materi yang pertama, yakni teks prosedur. Anak-anak, mengapa kita penting untuk belajar tentang teks prosedur? Disadari atau tidak bahwa kita setiap hari itu melakukan aktivitas, entah itu aktivitas yang rutin ataukah aktivitas yang dijadwalkan mungkin oleh sekolah atau oleh organisasi atau mungkin aktivitas yang secara insidental itu kita lakukan. Nah, tentu saja kita akan senang jika aktivitas yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan hasil yang optimal, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari teks prosedur. Karena dengan melakukan aktivitas sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan langkah-langkahnya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang terbaik. Nah, anak-anak, untuk belajar tentang teks prosedur, ini ada contoh sebuah video yang menjelaskan tentang resep membuat es buah simelu. Marilah kita simak video berikut. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep takjil untuk buka puasa yang seger banget. Jadi ini aku bikin es buah simelu. Mungkin teman-teman masih banyak ya yang asing sama es simelu. Jadi es simelu ini adalah es buah tanpa susu, tanpa santan. Wow, ini benar-benar enak banget ya. Tanpa susu, tanpa santan, tapi bisa jadi sangat enak dan sangat menyegarkan. Ini bikinnya tuh juga simple banget, gak ribet, dan hasilnya pasti enak banget, pasti nagih deh. Dan teman-teman pasti bakalan suka banget. Kalau mau tahu apa aja bahannya, mau tahu gimana cara buatnya, langsung saksikan terus video ini, jangan sampai di skip karena ini gampang banget. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Yang pertama di sini aku mau nunjukin bahan-bahan untuk membuat kuahnya. Jadi di sini ada gula pasir, kemudian di sini ada fiber cream. Nah ini nih teman-teman kuncinya yang bikin enak banget karena kita tanpa susu, tanpa santan. Kemudian di sebelah sini ada air putih. Ini aku pakai 1250 ml. Lalu di sebelah sini supaya nanti makin wangi dan enak, ini ada 2 buah nangka yang aku potong kotak-kotak. Lalu kemudian di sini aku pakai 1 lembar daun pandan dan juga sejumput garam. Oke, kita langsung aja untuk tahap pertama. Di sini tuangkan gula pasirnya. Untuk gula pasir yang aku pakai ini sekitar 200 gram ya teman-teman. Kemudian aku masukkan juga daun pandan dan juga sejumput garam. Lalu kemudian disusul dengan airnya. Ini 1250 ml, langsung aja dimasukkan semuanya. Sekarang ini gulanya kita masak sampai dia mencair semuanya. Dan di sini daun pandannya juga udah dimasukkan supaya nanti dia tuh makin wangi lagi. Oh iya teman-teman, sebetulnya kalau misalkan ukuran gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Mungkin ada yang suka manis banget atau enggak, itu opsional. Apalagi biasanya kan setiap merek gula tuh tingkat kemanisannya juga beda ya teman-teman. Jadi pokoknya nanti bisa dikoreksi rasa aja. Oke teman-teman bisa lihat sekarang gulanya tuh udah mencair semua, tapi dia belum mendidih. Gak masalah, sekarang kita masukkan nangkanya. Jadi kenapa nangkanya dimasukkan sekarang?
supaya nanti tuh aroma dari nangkanya tuh juga keluar. Jadi ini nanti kuahnya bakalan wangi banget dari daun pandan dan juga nangka. Ini hasilnya bakalan wangi dan enak banget pastinya. Oke teman-teman, bisa lihat ini sekarang udah mendidih. Aku akan matikan apinya. Selanjutnya di sini aku akan memasukkan fiber creamnya. Ini ada 100 gram, langsung aja akan aku masukkan semuanya. Nah ini nih teman-teman kuncinya untuk bikin es cimilo. Jadi es cimilo itu kan tanpa susu, tanpa santan. Makanya di sini kita pakai fiber cream seperti ini. Dan fiber cream ini nggak ada rasa manisnya sama sekali ya teman-teman. Jadi untuk rasa manisnya itu kita murni dari gula pasir aja. Nah seperti yang tadi aku bilang, tingkat kemanisan gula pasir itu kan berbeda-beda tiap merek. Jadi kalau misalkan kurang manis, berhubung ini lagi bulan puasa kan nggak bisa dicicipi. Nah teman-teman bisa menyediakan gula pasir yang udah dicairkan dengan air. Jadi kalau misalkan saatnya berbuka puasa dan masih kurang manis, teman-teman tinggal menambahkan gula pasir cair itu. Simpel banget kan teman-teman? Nah ini kita aduk-aduk aja sampai tercampur dengan rata, karena tadi kan apinya udah aku matikan juga. Yang penting dia udah mendidih, kita matikan api, kemudian kita masukkan fiber creamnya. Kalau untuk isiannya itu nggak harus persis ya teman-teman, jadi opsional aja mau pakai buah apa aja terserah teman-teman. Tapi ini aku tunjukin isian punyaku. Jadi di sini ada puding mangga, kemudian di sampingnya itu ada jelly yang aku iris-iris memanjang jadi seperti mie. Kemudian di sini ada buah melon, lalu di sampingnya ada buah alpukat, lalu di sini ada buah leci kaleng. Nanti akan aku pakai juga untuk airnya supaya lebih enak lagi. Kemudian di sebelah sini ada anggur merah. Lalu ini aku pakai lagi buah nangka. Buah nangka yang udah aku potong memanjang. Lalu ini adalah biji selasi yang udah aku rendam. Kemudian yang terakhir di sini aku ada buah ceri ya teman-teman, manisan ceri seperti itu. Jadi tadi kuahnya udah siap, bahannya udah siap. Sekarang langsung aja kita susun. Nah ini penyusunannya mau gimana terserah teman-teman aja ya. Nah kalau misalkan teman-teman isinya mau pakai mirip seperti punyaku, nggak masalah karena menurut aku ini tuh pas banget, isiannya tuh pas banget rasanya dan cocok dipadukan dengan kuah yang tadi kita bikin. Nah ini di sini aku udah menyusun puding mangganya, kemudian selanjutnya ini aku susun jelinya. Jadi ini jelly ya teman-teman, untuk yang orange tuh puding, kemudian yang hijau ini jelly. Jadi mereka tuh teksturnya berbeda. Dan untuk jelinya ini aku potong-potong memanjang, jadi dia bentuknya seperti mie. Kalau misalkan untuk minuman dia terlihat lebih menggoda dan seperti lebih segar. Pokoknya kalau misalkan teman-teman isiannya mau seperti aku persis, nggak masalah karena ini enak banget. Jadi dia nggak perlu pakai buah apel, nggak pakai buah pir, tapi dia udah enak banget, pokoknya udah pas banget deh rasanya. Nah ini kemudian ini aku akan susun buah melonnya. Ini melonnya juga aku serut memanjang seperti ini. Ini buah melonnya udah aku susun. Sekarang aku akan masukkan buah nangkanya. Nah di sini untuk buah nangkanya aku juga potong memanjang karena nangka yang ada di kuah tadi kan udah kotak-kotak ya teman-teman. Dan ini kelihatan lebih segar aja, kelihatan lebih enak kalau misalkan memanjang seperti ini. Nah ini buah nangkanya udah aku susun. Selanjutnya aku akan masukkan anggur merahnya. Ini langsung aja kita susun seperti ini. Untuk banyaknya seberapa itu opsional aja, sesuai dengan selera teman-teman. Ini aku susun juga di wadah yang satunya. Oke, sekarang aku akan memasukkan buah alpukatnya. Nah untuk buah alpukatnya, teman-teman boleh bulat-bulat seperti ini, atau mau kotak-kotak, pokoknya sesuai dengan selera masing-masing. Oke, berikutnya ini aku akan masukkan buah leci kaleng. Nah, ini buah leci kalengnya aku masukkan, kemudian aku juga akan pakai sirupnya. Kalau misalkan teman-teman gak ada leci kaleng, teman-teman bisa pakai nata de coco yang rasa leci, dimasukkan juga beserta dengan sirupnya. Sekarang aku akan memasukkan biji selasinya. Di sini aku masing-masing pakai 2 sendok biji selasi. Ini 2 sendok makan ya teman-teman. Tapi teman-teman mau banyak, mau sedikit, itu sesuai dengan selera teman-teman aja. Yang terakhir, sekarang aku akan memasukkan manisan buah ceri.
Jadi manisan buah ceri ini tuh yang biasa ada di kue-kue seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa ganti juga dengan buah strawberry. Karena aku lagi nggak ada buah strawberry, jadi di sini aku pakai manisan ceri seperti ini. Ini adalah kuah similu yang tadi udah kita buat. Ini sekarang kuahnya udah dingin ya teman-teman. Jadi ini bisa langsung kita siram ke buah-buahan yang udah disusun tadi. Langsung aja ini aku masukkan beserta dengan nangka yang tadi ikut dimasak. Ini banyak sedikitnya itu sesuai dengan selera teman-teman ya, tapi kalau aku biasanya segini aja. Nggak sampai penuh banget ya teman-teman. Yang satunya juga ini akan aku tuangkan kuahnya. Wow, ini teman-teman bisa lihat ya, warnanya cantik banget, kelihatan benar-benar menggoda banget. Nah, kalau misalkan kuahnya udah masuk, sekarang tinggal kita tutup aja, kemudian kita simpan di lemari es. Nanti kalau misalkan udah waktunya buka puasa, pasti dia udah dingin. Teman-teman juga bisa menambahkan dengan es batu. Dan di sini aku akan menyajikan yang dia langsung pakai es batu. Ini langsung aja aku akan susun es batunya secukupnya. Es batunya udah masuk, sekarang aku akan menambahkan puding mangga. Nah menurut aku teman-teman wajib banget nih pakai puding mangga karena ini bakalan bikin lebih enak. Setelah puding mangganya masuk, aku akan memasukkan jelinya. Ini seperti yang teman-teman lihat ya, kalau misalkan jelinya dipotong seperti ini, dia akan menggugah selera. Biasanya kalau es ada jelinya, ada agar-agarnya, orang-orang tuh malas makan. Tapi kalau bentuknya kayak gini, ini mah pasti akan dimakan sampai habis karena ini juga enak jelinya. Nah kemudian sekarang aku akan memasukkan buah melon. Ini buah melonnya aku susun di sini. Kemudian setelah buah melon, aku akan memasukkan buah alpukatnya. Kemudian setelah buah alpukat, aku susun juga untuk buah nangkanya. Dan ini udah penuh banget ya teman-teman, padahal kuahnya belum masuk. Oke, sekarang aku masukkan anggur merahnya. Oke, setelah itu aku akan memasukkan buah leci kalengnya. Ini aku masukkan satu dan aku beri sirupnya juga ya teman-teman supaya makin enak. 1 sendok makan aja untuk sirupnya. Kemudian setelah itu aku akan memberi juga manisan buah cerinya. Ini aku kasih satu aja seperti ini. Kemudian yang terakhir aku juga akan menuangkan biji selasi. Langsung aja seperti ini, 2 sendok makan juga. Ini udah aku susun-susun semuanya. Sekarang yang terakhir tinggal dimasukkan aja kuahnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan bikin sendiri tuh isiannya aja bisa sebanyak ini loh. Oh iya teman-teman, biasanya kalau misalkan dijual tuh mereka per cup seperti ini ya. Sama dengan yang aku bikin di awal tadi. Kalau misalkan bikin dengan cup seperti itu bisa banget kalau mau dijual. Biasanya kalau beli similu itu harganya sekitar 15-20 ribu per cupnya. Jadi kita bisa bikin sendiri, pakai bahan-bahan yang premium juga, pastinya hasilnya akan enak banget. Nih teman-teman wajib banget coba ya. Dilihat dari warnanya ini udah kelihatan cantik banget dan rasanya tuh enak banget, segar banget. Oh iya teman-teman, aku mau infokan, kalau misalkan kuahnya ini nggak langsung habis, kita bisa simpan di dalam lemari es. Jadi aku pernah simpan di dalam lemari es, tanpa aku freezer, dia bisa tahan sampai 1 minggu dan dia juga nggak akan basi. Karena yang penting dipastikan dulu kalau misalkan di awal dia udah mendidih, dan jangan sampai dipegang-pegang dengan menggunakan tangan kotor. Pokoknya seperti itu, jadi kalau nggak habis bisa disimpan, kemudian pas mau bikin lagi tinggal motong-motong buah dan tinggal siram kuahnya. Sekian dulu video dari aku, terima kasih udah nonton video ini. Pokoknya aku bilang ini rekomendasi banget buat takjil buka puasa. Wajib banget dicoba karena ini enak banget dan bisa juga untuk ide bisnis. Nih teman-teman bisa lihat dari warnanya, pokoknya semua menggugah selera banget. Kalau kita bikin dari bahan-bahan yang bagus, rasanya pasti nggak akan mengecewakan karena kuahnya juga udah enak banget. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan selamat mencoba di rumah semuanya.
Gimana anak-anak, menarik nggak? Dari video tadi kita dapat membuat teks prosedur, dapat mengungkapkan isi video tadi dalam bentuk teks. Nah, namun dalam video tadi bahasa yang digunakan oleh pembicara itu bahasa gaul. Nah, maka di dalam teks ini kita dapat mengubahnya menjadi bahasa yang resmi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, jika diubah menjadi teks resmi, contohnya sebagai berikut. Resep es buah simelu. Es buah simelu adalah es buah tanpa susu, tanpa santan. Es buah ini sangat enak dan menyegarkan. Cara membuatnya sangat simpel dan tidak ribet. Hasilnya pasti nagih dan enak. Orang pasti suka banget. Nah, untuk membuat es buah simelu, bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, bahan untuk kuah. Terdiri atas gula pasir 200 gram atau sesuai dengan selera. Kemudian yang kedua, fiber cream 100 gram. Yang ketiga, air 1250 gram. Yang keempat, nangka 2 buah yang diiris kotak-kotak. Yang kelima, daun pandan 1 lembar. Dan yang keenam, garam sejumput atau sedikit saja. Kemudian yang kedua, untuk isian berupa buah-buahan. Ya, ini sesuai dengan selera sebenarnya, tapi dalam contoh itu yang diperlukan adalah puding mangga. Yang kedua, jelly yang diiris-iris memanjang. Kemudian yang ketiga, melon yang diiris-iris memanjang juga. Lalu yang keempat, alpukat yang dibuat bulat-bulat. Yang kelima, anggur merah. 6 leci kaleng. 7 nangka yang diiris-iris memanjang. 8 biji selasih 2 sendok yang direndam lebih dahulu. Dan yang terakhir, manisan ceri. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, inilah cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, tuangkan gula pasir ke dalam panci, kemudian masukkan daun pandan. Yang kedua, masaklah air. Yang ketiga, setelah gula mencair, masukkan nangka agar aromanya keluar. Yang keempat, setelah mendidih, matikan api. Yang kelima, selanjutnya masukkan fiber cream, aduk-aduk sampai rata. Yang keenam, susunlah isian pada wadah. Wadah mungkin berupa cup atau berupa mangkok, ini sesuai dengan apa yang sudah tersedia. Kemudian yang ketujuh, setelah kuah dingin, kuah tersebut siramkan pada isian sesuai dengan selera. Dan yang terakhir, tutuplah wadah, kemudian simpan di dalam almari es. Nah, es buah ini cocok dipersiapkan untuk buka puasa, sehingga waktu buka puasa diharapkan es pasti sudah dingin. Kita dapat juga menuangkan es batu ke dalam wadah sebelum isian disusun dan kuah disiramkan. Es akan terlihat cantik, rasanya enak dan segar. Jika kuah belum habis, kuah dapat disimpan di dalam almari es sehingga jika dibutuhkan tinggal menyiapkan isiannya. Mudah kan membuatnya? Nah, es buah ini bila dijual biasanya harganya setiap wadah 10 sampai 15.000 rupiah. Nah, resep ini sangat direkomendasikan untuk dicoba karena rasanya enak banget dan menggugah selera dan dapat menjadi ide bisnis. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, dari contoh teks prosedur tadi, kita diharapkan dapat menyimpulkan pengertian teks prosedur. Sebenarnya apa teks prosedur itu?
Nah, mungkin anak-anak bisa menjelaskannya. Saya yakin anak-anak bisa, ya. Nah, tag prosedur berasal dari kata prosedur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur itu diartikan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Metode, langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tag prosedur adalah teks yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, tag prosedur itu ada bermacam-macam sesuai dengan isinya. Yang pertama, ada tag prosedur yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contohnya, langkah berwudu, langkah-langkah sholat, langkah-langkah ketika kita melakukan pembayaran listrik, langkah-langkah memilah sampah organik dan non-organik, merawat tanaman, mengambil uang dengan ATM, dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tag prosedur yang berisi cara membuat sesuatu. Nah, seperti contoh dalam tayangan tadi. Ya, cara membuat es atau sup buah, cara memasak sambal goreng, cara membuat masker. Nah, sekarang ini banyak orang yang membuat masker. Kemudian cara membuat mainan dari kertas dan sebagainya. Berikut yang ketiga, tag yang berisi prosedur untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita atau apa yang kita butuhkan. Nah, kita misalnya butuh SIM. Nah, bagaimana prosedur atau langkah-langkah mencari SIM, mengurus visa, mendapatkan KTP dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada tag prosedur yang berisi aturan pelaksanaan kegiatan tertentu atau ketentuan pelaksanaan kegiatan tertentu, seperti pemilihan pengurus OSIS, pemilihan kepala desa, pendaftaran calon pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Yang kelima, teks prosedur yang berisi tips untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kita misalnya ingin mempunyai wajah yang putih gitu. Ada tips memutihkan wajah, menurunkan berat badan, cara mendapatkan kebugaran tubuh, mengusir kantuk, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, tag prosedur yang berisi cara menggunakan atau mengoperasikan alat atau bahan tertentu, seperti menghidupkan dan mematikan komputer, menggunakan mesin pemotong bubut, membersihkan kerak dengan bahan tertentu, dengan magic clean, dan sebagainya. Nah, demikian macam-macam tag prosedur berdasarkan isinya. Nah, ada lagi pembagian tag prosedur berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada dua macam tag prosedur. Yang pertama, tag prosedur sederhana. Nah, ini menyajikan beberapa langkah yang terdiri atas 3 atau 4 langkah saja. Dan setiap langkah itu relatif mudah dipahami. Tidak membutuhkan langkah atau waktu yang banyak atau yang lama. Nah, nanti mungkin dapat kalian tentukan atau cari contohnya. Yang kedua adalah tag prosedur kompleks. Kompleks namanya kompleks ya, rumit ya. Rumit. Nah, ini menyajikan langkah-langkah yang lebih dari 5 langkah. Nah, setiap tahapan dijabarkan mungkin menjadi sub-sub tahapan dan memerlukan pemahaman khusus atau relatif sulit untuk dipahami. Nah, teks ini membutuhkan pemahaman yang khusus ya, dan membutuhkan langkah waktu yang relatif banyak atau relatif lama. Nah, nanti kita diharapkan dapat mengetahui
mana teks prosedur yang termasuk sederhana, mana yang termasuk kompleks. Di samping itu kita diharapkan dapat menyusun teks prosedur sederhana atau teks prosedur yang kompleks. Nah, apa manfaat teks prosedur? Sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, teks prosedur ini bermanfaat sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu dan mempermudah seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks prosedur, dengan prosedur yang ditaati, seseorang itu dapat melakukan pekerjaannya dengan cepat dan tepat. Dan hasil kerja ini bisa lebih baik, yang menguntungkan baik bagi pengguna maupun bagi pelaku. Lalu manfaat yang lain adalah penggunaan barang itu bisa lebih efektif, tidak membahayakan diri maupun orang lain, dan barang yang kita miliki tidak cepat rusak. Nah, anak-anak, dari teks prosedur tadi kita dapat mempelajari atau menyimpulkan struktur. Sebenarnya struktur teks prosedur itu ya sama dengan teks-teks yang lain. Mungkin anak-anak sudah hafal ya. Apa? Tiga bagian dari sebuah teks. Bagian yang pertama adalah pembuka. Nah, pembuka di dalam teks prosedur sebagaimana contoh tadi berupa pernyataan umum. Pernyataan umum. Lalu di dalamnya biasanya secara implisit atau eksplisit itu disampaikan tujuan yang akan dicapai jika prosedur itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bagian inti. Inti teks prosedur ya prosedur itu sendiri atau langkah-langkah atau tahapan pada teks yang pada teks tertentu itu didahului dengan informasi tentang material berupa alat dan bahan seperti yang ada dalam contoh tadi. Karena teks prosedur dalam contoh tadi berupa teks yang menjelaskan cara membuat sesuatu, nah pasti didahului dengan informasi tentang material atau tentang alat dan bahan. Lalu yang terakhir bagian ketiga adalah penutup berupa penegasan. Nah, mungkin nanti dapat kita lihat ulang mana bagian pembuka dari teks prosedur yang ada di dalam contoh tadi. Nah, nih, ya, paragraf yang pertama ini atau berisi menyampaikan informasi tentang es buah Simelu. Ini ada istilah khusus ya, maka perlu dipahami. Nah, oleh ya yang punya resep dikatakan es buah Simelu adalah es buah tanpa susu, tanpa santan. Es buah ini sangat enak dan menyegarkan. Cara membuatnya sangat simpel dan tidak ribet. Hasilnya pasti nagih dan enak. Orang pasti suka banget, suka banget gitu ya. Nah, ini adalah contoh pembuka. Bagian pembuka berupa pernyataan umum. Lalu di situ ada semacam tujuan. Tujuan kalau prosedur itu dilakukan dengan baik, insya Allah akan didapatkan es buah yang itu tadi hasilnya pasti nagih. Nagih itu apa ya, anak-anak? Nagih itu orang akan ketagihan, ingin membuat lagi, ingin menikmati lagi begitu, dan enak, dan orang pasti akan suka banget. Nah, ini adalah bagian pembuka. Bagian intinya sebenarnya berupa langkah-langkah. Nah, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk teks tertentu seperti ini di samping langkah-langkah akan disampaikan juga mengenai bahan dan alat yang dibutuhkan. Tetapi di dalam teks ini hanya dijelaskan secara eksplisit bahan-bahan yang dibutuhkan, sedangkan alatnya itu bisa secara implisit kita
simpulkan. Nah, bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama untuk kuah dan sebagainya, yang kedua untuk isian dan sebagainya. Ini adalah contoh bagian inti yang ini bersifat opsional. Untuk teks-teks yang lain itu tidak mesti ada material atau bahan dan alat. Nah, sedangkan yang paling inti ya ini prosedur atau langkah-langkah tentang cara membuat apa yang sesuai dengan tema yang akan diangkat di dalam teks prosedur tersebut. Ini cara membuat es buah simelu. Seperti itu. Ya, saya kira sudah jelas. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga ini berupa penegasan. Ini variatif sekali ya. Ada teks prosedur yang penutupnya hanya simple, hanya singkat, berupa selamat menikmati atau es buah simelu siap dihidangkan, siap dinikmati. Jadi ini variatif sekali. Nah, teks prosedur yang lengkap terdiri atas 3 bagian. Nah, nanti diharapkan kalian dapat mewujudkan teks yang lengkap. Nah, kalau kita simak di dalam contoh-contoh itu di internet itu banyak sekali, menarik sekali. Silakan nanti cari itu. Saya kira kita menjadi kaya akan ilmu dan kalau kita praktikkan, insya Allah kita punya keterampilan yang banyak gitu ya, yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian, manfaat, kemudian struktur. Nah, diharapkan hari ini kita bisa mengerjakan latihan berikut. Latihannya apa, anak-anak? Buatlah rancangan teks prosedur. Jadi untuk kali ini kita baru membuat rancangan. Ya, pilihlah isi teks yang kalian kuasai. Ini lebih baik yang benar-benar kalian kuasai. Kalian punya kemampuan apa? Itulah nanti yang kalian tuangkan di dalam teks prosedur. Ya, bisa memilih ini langkah-langkah melakukan sesuatu. Ini pilih yang lain yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian cara membuat sesuatu. Kalian malah nanti akan memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian aturan pelaksanaan kegiatan tertentu. Mungkin kalian akan berbagi pengalaman kepada orang lain. Lalu tips untuk mewujudkan sesuatu. Kalian punya tip-tip yang penting, yang barangkali orang lain membutuhkannya. Ataukah cara mengoperasikan alat atau bahan tertentu yang ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Nah, harapannya dengan berlatih ini kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Kita akan menyimpulkan ciri-ciri kebahasaan yang akan melengkapi ilmu tentang teks prosedur yang kemudian nanti akan kita padukan dengan teori yang kita pelajari pada hari ini untuk benar-benar kita mengerjakan tugas membuat teks prosedur baik secara tertulis maupun berupa video. Insya Allah kalian bisa. Semangat belajar ya anak-anak. Insya Allah kalian bisa. Demikian saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.